Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Bu? Baik-baik hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Tapi ada sedikit yang mengganjal di pikiran saya Pak. Makanya saya datang untuk temui Bapak. Iya, makanya saya lihat agak murung-murung Bu Ayu ini. Bisa diceritakan Bu, apa yang ganjal? Ya. Jadi beberapa hari ini kan saya ini kemarin masuk mengajar di kelas 10F. Kemudian pada saat mengajarkan materi pada pelajaran saya, tiba-tiba ada anak-anak siswa perempuan yang nangis. Nah, kemudian saya coba untuk menghampiri siswa tersebut, kemudian menanyakan kenapa nangis. Saya takut anak ini tidak nyaman pada pembelajaran saya atau materi yang saya bawakan, atau dia tidak nyaman pada saat saya mengajar. Jadi saya coba untuk bertanya. Tetapi anak ini enggan untuk menjawab. Kemudian saya mencoba untuk bertanya kepada temannya, teman duduknya yang di samping. Ternyata anak ini habis dibully Pak, seperti itu. Makanya dia nangis dan tidak berani untuk melapor kepada guru-guru. Seperti itu Pak. Oh gitu Bu ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bu Ayu dari masalah ini? Iya Pak, saya ingin bersama-sama Bapak untuk berbincang-bincang mengenai tindakan apa yang perlu diambil untuk mengatasi kasus pembulian di sekolah kita. Karena ternyata kasus pembulian di sekolah kita ini sudah marak yang terjadi di antara siswa. Jadi siswa dengan siswa itu satu sama lain itu membuli Pak. Dan bukan cuma satu orang atau satu dua orang korban mereka, tetapi banyak. Jadi sudah banyak anak-anak, khususnya yang perempuan Pak, yang sering dibully ini. Seperti itu. Jadi saya mau kita bersama-sama untuk mencari solusi bagaimana untuk menangani permasalahan ini. Oh gitu ya. Baik. Ya Pak. Mudah-mudahan nanti bisa ada solusi yang bisa kita dapatkan dari sini. Nah, sebelumnya Bu, bisa Ibu ceritakan kronologinya bagaimana kejadian ini? Ya. Jadi setelah saya menanyakan dan mewawancarai anak yang nangis itu, dia bercerita bahwa dia sering dibully oleh teman, walaupun bukan teman sekelasnya ya, teman di kelas lain, sering membuli fisiknya. Jadi membuli fisik bahwa dia itu hitam, kemudian dekil. Nah, jadi anak ini merasa tidak pede untuk bersekolah. Pantasan beberapa minggu yang lalu itu dia sering izin ke sekolah. Ternyata izinnya bukan karena sakit atau ada keperluan, melainkan dia izin karena malu untuk ke sekolah karena sering dibully, seperti itu Pak. Nah, tapi anak ini takut untuk melapor karena terjadi pengancaman oleh temannya yang membuli. Misalnya kalau misalnya dia melapor di kepala sekolah maupun guru, nanti dia akan diberikan bukan sekedar pembulian, tapi lebih berat dari pembulian, seperti itu Pak. Oh ya. Nah sekarang dari kejadian ini Bu, apakah Ibu sudah mengidentifikasi kira-kira apakah sudah identifikasi ke pelakunya, si pembuli? Apakah ada alasan kenapa si pembuli melakukan hal tersebut? Iya Pak, jadi kemarin setelah pelajaran saya selesai, saya mencoba untuk memanggil anak tersebut, anak yang jadi korban ini, untuk berbicara dengan lebih intensif lagi, berdua saja tanpa teman-temannya. Saya mencoba untuk mengorek informasi dari dia,
kapan pembulian ini terjadi dan sejauh mana tingkat keparahan pembulian dari rekan-rekannya. Dan ternyata anak ini sudah dibully dari lama, sudah dari semester 1. Kemudian anak ini tidak berani melapor karena sudah diancam. Kemudian dia mengatakan bahwa yang membulinya itu bukan cuma 1-2 orang, tetapi ada beberapa orang yang memang seperti geng di sekolah itu, Pak. Jadi ada geng mereka, nah itulah yang sering membuli. Bahkan anak ini karena tidak pede, sering dibully, dia jarang keluar kelas pada saat istirahat. Seperti itu. Jadi dia lebih suka tinggal di dalam kelasnya agar menghindari bertemu dengan teman-teman yang suka membulinya itu. Seperti itu, Pak. Jadi yang inilah yang saya ingin bicarakan kepada Bapak, bagaimana caranya kita mengatasi kasus pembulian ini supaya tidak banyak lagi korban yang datang atau korban yang merasakan pembulian ini. Seperti itu. Nah, baik Bu. Setelah Ibu identifikasi ke korbannya ya, ke korban langsung. Ya, korban. Nah, sudah adakah semacam masukan-masukan atau nasihat atau semacam penguatan kepada korban ini, si korban ini yang dibully, supaya untuk menetralkan kembali emosionalnya? Tidak ada semacam masukan seperti itu atau penguatan yang Ibu berikan? Ya, kemarin waktu saya memanggil anak ini, saya hanya memberikan motivasi yang dasar saja, Pak. Jadi bukan motivasi yang benar-benar mendukung untuk membangkitkan kembali semangatnya. Makanya hari ini saya meminta bantuan dari Pak Kadafi untuk bagaimana caranya kita memikirkan hal ini tentang kasus pembulian di sekolah kita ini agar tidak terjadi korban yang berikutnya. Nah, saya memiliki rencana, makanya saya ingin mendiskusikan kepada Bapak bagaimana, apakah rencana saya ini sudah baik ataupun tidak, seperti itu, Pak. Iya. Nah, berarti Ibu sudah sempat ya semacam memberikan penguatan kepada si korban. Iya. Nah, selanjutnya dengan si pelaku, Bu, apakah sudah ditemui, Bu? Sudah ada pertemuan dengan pelaku? Ya, Pak. Jadi pada awalnya saya meminta anak itu untuk menyebutkan nama-nama rekan-rekannya yang sering membuli. Awalnya dia takut karena kan sudah terjadi pengancaman yang pertama kali. Cuman saya memberi penguatan bahwa tidak apa-apa, nanti Ibu Ibu akan tidak memberitahukan bahwa kamu yang melapor. Nah, akhirnya dia berani untuk mengungkapkan siapa nama-nama yang sering memberikan pembulian kepada dia dan rekan-rekan mereka yang lain. Nah, kemudian saya memanggil anak-anak tersebut. Hanya saja pada saat pemanggilan itu, biasa Pak, anak-anak kalau misalnya sudah dipanggil, mungkin mereka merasa bersalah, akhirnya mereka tidak mengakui kesalahannya. Yang ada itu mereka hanya berkata bahwa itu hanya sekedar bercandaan, tetapi yang dibully ini terlalu merespon dengan dengan negatif, sehingga yang korban ini merasa pembulian, padahal yang membuli ini merasa bahwa itu adalah sebuah bercandaan saja. Seperti itu, Pak. Iya ya, memang ini bisa jadi semacam pembiaran, Bu, kalau ini tidak ditindaki secara serius. Nah, meskipun mereka menganggap bahwa ini hanya sebagai candaan, tentu ini akan menjadi alasan juga bagi yang lain, Bu ya. Akan menjadi alasan bagi yang lain bahwa ternyata kalau hanya dengan seperti ini kita akan tidak diapa-apakan oleh pihak sekolah. Nah, menurut Ibu, untuk meminimalisir atau bahkan
menghilangkan kebiasaan-kebiasaan seperti ini, apa rencana aksi atau rencana yang Ibu akan lakukan untuk meminimalisir kasus ini atau bahkan mencoba untuk menghilangkan kasus ini dari sekolah. Karena kalau tidak ada hal yang konkret yang kita lakukan, ini bisa jadi contoh bagi yang lain, Bu. Iya Pak, benar sekali. Jadi kemarin rencana saya setelah melihat di depan mata bahwa memang kasus pembulian ini benar-benar ada, jadi makanya saya mencoba untuk berdiskusi dengan Bapak. Saya punya rencana untuk membuat kegiatan kampanye anti-bullying yang diikuti oleh seluruh guru dan seluruh murid. Karena memang pelakunya adalah murid kepada murid, artinya murid yang memang harus dan wajib untuk mengikuti kegiatan kampanye ini. Ya, mungkin dari situ nanti kita bisa melakukan kegiatan sosialisasi, bagaimana dampak psikologis dari orang yang sering dibully itu. Mungkin pada saat itu mungkin tindak lanjutnya adalah makin berkurang kasus pembulian setelah kita lakukan kegiatan ini, sosialisasi kampanye anti bullying ini, Pak. Seperti itu. Bagaimana menurut Bapak? Betul, Bu, saya setuju dengan rencana Ibu. Jadi ada semacam kampanye anti bullying ya. Terus apakah tidak ada pihak lain yang Ibu libatkan selain saya misalnya yang mau diajak untuk melakukan ini? Ya Pak, jadi rencananya ketika nanti kita sudah fikskan untuk membuat kegiatan ini, tentu saja yang pertama itu kita harus meminta izin pimpinan, Pak. Ketika beliau sudah mengizinkan kita untuk mengadakan kegiatan ini, ya jadi mungkin kita bisa melanjutkan lagi ke tahap yang selanjutnya. Jadi yang kita butuhkan sekarang ini adalah izin pimpinan, seperti itu Pak. Betul, Bu. Baik. Jadi penting untuk meminta izin ke pimpinan dulu, Bu, ya. Iya Pak. Ya, selanjutnya, Bu, setelah dari pimpinan, kira-kira apakah langsung di eksekusi atau gimana, Bu? Ketika pimpinan sudah memberikan izin, ya yang planning selanjutnya adalah kita mencari orang atau pemateri yang memang ahli dalam bidang ini, misalnya psikolog ataupun psikiater begitu Pak, ataupun orang-orang yang pernah berkecimpung di dalam dunia yang berhubungan dengan mental seperti itu. Mungkin bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Iya, bagus sekali Bu rencananya untuk meminta kepada salah satu narasumber yang yang mumpuni dalam hal ini ya. Jadi ini merupakan bisa jadi salah satu langkah konkret selain melakukan kampanye lewat media-media mungkin lewat poster atau dan sebagainya. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira kapan Ibu akan eksekusi rencana Ibu ini? Mungkin minggu depan sudah bisa Pak diadakan ini. Ketika pimpinan sudah memberikan izin, mungkin minggu depan kita sudah laksanakan kegiatan ini. Insya Allah kalau tidak ada halangan. Ya. Oke. Nah, baik Bu, saya sangat apresiasi rencana Ibu ini dan saya juga pun siap membantu karena ini kalau dibiarkan ini bisa jadi budaya ya, ini akan bisa jadi budaya di sekolah kita. Nah, dari rencana Ibu ini kapan waktunya, komitmen Ibu ini, kira-kira Ibu siap berkomitmen ya dengan rencana ini? Iya Pak, jadi saya siap berkomitmen untuk melakukan kegiatan ini dan
berusaha semaksimal mungkin agar kegiatan kita nantinya ini akan berjalan dengan baik sehingga kita bisa mengurangi atau meniadakan pembulian di sekolah kita. Seperti itu, Pak. Baik, Bu. Apakah ada pihak lain, Bu, misalnya dari pihak siswa atau dari rekan sejawat yang Ibu ajak untuk berkolaborasi di rencana Ibu ini? Ya, Pak. Dari rencana Ibu ini, setelah tahapan-tahapan yang Ibu rencanakan, apakah ada pihak lain yang ingin Ibu ajak untuk berkolaborasi untuk menyukseskan rencana Ibu ini? Ya, jadi tentu saja, Pak. Jadi sebuah kegiatan itu tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya kolaborasi dan komitmen serta koordinasi dari berbagai pihak. Jadi tentunya untuk suksesnya acara ini berjalan, kegiatan ini berjalan, kita membutuhkan komitmen dan kolaborasi bersama-sama dengan rekan guru, kemudian dengan pimpinan, kemudian dengan tokoh masyarakat di sekitar sekolah kita, kemudian juga dengan murid-murid kita tentunya, Pak. Oke, baik, Bu. Semoga rencana Ibu ini bisa berjalan lancar dan terlaksana nantinya dengan baik. Saya pun siap untuk membantu Ibu. Kemudian selanjutnya di hari-hari berikutnya atau bahkan besok dan kapanpun saya juga siap untuk Ibu datangi untuk meminta masukan. Jangan sampai ada yang menjadi kendala bagi Ibu, ada yang menjadi hambatan bagi Ibu untuk melakukan rencana ini. Begitu, Bu, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas bantuannya. Saya sangat semangat untuk mengikuti coaching hari ini. Bapak memberikan saya masukan-masukan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nantinya kegiatan kita ini akan berjalan dengan lancar sehingga kasus-kasus pembulian yang terjadi di sekolah itu bisa berkurang, dan yang paling penting itu kita doakan bisa hilang dari sekolah kita agar anak-anak atau murid-murid kita itu dapat bersosialisasi dengan teman-teman mereka dengan baik. Seperti itu, Pak. Tanpa adanya tanpa adanya ketakutan, takut dibully karena misalnya hal-hal tertentu seperti itu, Pak. Terima kasih banyak, Pak Kadafi, atas masukan-masukannya. Baik, Bu, karena waktu sudah menunjukkan jam istirahat sudah selesai, bisa kita akhiri coaching kita hari ini. Selanjutnya Ibu bisa berkunjung kembali kapanpun, kecuali jika saya berhalangan, tentu saya akan konfirmasi dulu ke Ibu. Baik, Bu, Iya, Pak.